Ya, ini mesinnya aku coba nyalakan dulu ya teman-teman. Dah, pas aku sudah nyalakan mesinnya, ini suaranya berisik banget. Teman-teman bisa dengar sendiri. Dan bunyi berisiknya itu berasal dari depan. Dan ketika digas, bunyinya lebih banget berisiknya. Nah, jadi aku memutuskan untuk membukanya teman-teman. Bukanya menggunakan kunci 8. Ini bautnya lumayan banyak. Begitulah risiko kalau membuka motor matic. Bautnya lumayan banyak banget. Jadi butuh kesabaran untuk membuka bagian tutup CVT-nya ini. Dan ini baut yang terakhir. Nah, jangan lupa starter kakinya ditekan ke bawah, lalu ditarik. Iya, itu sudah copot. Sangat mudah banget kan teman-teman. Dan ternyata bunyi berisiknya itu berasal dari depan ini. Dan untuk membukanya kita menggunakan kunci L karena tidak mempunyai kunci tracker. Jadi ini cara yang sangat mudah. Diganjal bagian atasnya ya teman-teman. Nah, jika sudah tertahan, sediakan kunci 22 untuk membukanya. Lalu diketok menggunakan kunci yang padat. Seperti ini. Jika teman-teman sudah rasa cukup saja menggunakan tangan, tidak perlu diketok, agar kunci tidak mudah patah. Nah, ini rasanya sudah longgar bautnya, cukup diputar menggunakan tangan saja. Seperti membuka baut pada umumnya. Nah, tinggal menggunakan tangan saja teman-teman ya, diputar menggunakan jari tangan saja. Dan ini adalah kipas rumah rollernya. Ini namanya kipas rumah roller. Dia memiliki 2 ring dan 1 baut. Ini fan belnya aku buka dulu. Dan ini bagian terpenting dari motor matic yang ada di dalam mesin. Ini bagian rumah rollernya teman-teman. Dan ini baus kruk asnya untuk putaran fan bel. Kayaknya masih bagus ya. Nah, masalahnya pasti ada di sini. Pas aku goyang-goyang teman-teman bisa dengar. Pas aku buka, wah gila. Rasa-rasanya teman-teman jantungnya mau copot seperti kelapa yang jatuh dari pohonnya. Dan ternyata pas aku periksa, wah, rollernya ini teman-teman, masalahnya ini. Ternyata bagian biang keroknya ini ada di sini roller. Dan pantas saja dia bunyi berisik ya teman-teman. Rollernya ini sudah hancur, sudah tidak rata lagi bagian permukaannya. Bisa dibilang ini sudah rusak ya, sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau dipakai nanti risikonya itu rumah rollernya dan juga motornya itu cepat panas karena ada gesekan ya teman-teman. Nah, aku kasih cara ya. Sediakan selang gas LPG seperti ini. Ini regulatornya aku copot terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, regulatornya tidak perlu dipakai. Yang kita gunakan ini. Yang kita gunakan adalah selang gas LPG-nya teman-teman ya. Lalu teman-teman jangan lupa sediakan 1 buah roller untuk mengukur panjang dari selang gasnya. Lalu sediakan pisau untuk memotong yang tadi ditekan pakai kuku batas sepanjang rollernya. Dan ini selang gas LPG-nya yang sudah dipotong tadi ya teman-teman, kita ukur kembali sama rata. Dan agar dia bisa masuk ke dalam selang gas LPG, bagian dari luarnya ini kita bersihkan dulu atau kita keluarkan dengan cara dipotong menggunakan pisau teman-teman. Atau teman-teman bisa menggunakan alat yang lain dengan cara digosok-gosok, ditekan-tekan sampai benar-benar bagian luarnya ini putus ya teman-teman. Sampai ada seperti suara gesekan antara besi dan pisau. Nah, itu seperti ini contoh ya teman-teman. Jadi bagian dari luar roller ini sudah putus. Kita tarik-tarik dulu, benar dipastikan agar tidak sulit untuk melepaskan besinya. Nah, jangan lupa diputar-putar. Lalu ditariknya. Karena bagian luarnya ini tidak perlu dipakai, kita buang saja. Yang kita butuhkan bagian besi dalamnya ini teman-teman. Karena ini masih bagus ya, masih perawan banget. Wah, saatnya kita ukur kembali dan kita masukin ke dalamnya. Wah, ini masih span banget, masih sempit. Nah, dan jangan lupa ditekan-tekan perlahan-lahan ke dalam sampai benar-benar dia masuk dengan sempurna dan enak dilihat. Sampai dia rata ya teman-teman. Nah, dan ini sudah rata. Inilah dia roller abadi sudah jadi. Jadi teman-teman bisa gunakan roller ini dengan cara
hanya sifat sementara ya teman-teman, tidak berkelanjutan. Artinya ini hanya bisa dipakai dalam keadaan darurat saja. Jika ada yang komen, silakan komen. Jadi aku kasih saran, roller ini hanya sifat sementara dan bisa membantu dalam keadaan darurat seperti bepergian atau ada yang sakit, lalu motor tidak bisa jalan, kita bisa menggunakan ini. Walau hanya sifat sementara tapi bisa menolong teman-teman di rumah. Nah, ini sudah selesai dan tidak ada bunyi sama sekali. Sudah beres, aman dan nyaman. Saatnya untuk kita pasangnya teman-teman. Ini bos kulkasnya jangan lupa dipasang. Dan pasangnya dengan seperti ini contoh ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Nah, dan fan belnya dimasukin terlebih dahulu. Nah, lihat kan, ini ruang fan belnya sangat sempit. Jadi ketika kipas rumah rollernya dimasukin itu sangat sulit. Jadi teman-teman tidak perlu membuka bagian belakang kanvas gandanya, cukup ditarik lalu fan belnya ditekan ke depan ya. Lihat kan, ada ruang yang begitu luas seperti dibuka ke bagian kanvas gandanya. Jadi saran aku tidak perlu dibuka kanvas gandanya, cukup ditarik saja. Dan saatnya untuk kita pasang kipas rumah rollernya teman-teman ya. Ya, sudah jadi. Dan jangan lupa kita pasang bagian pertama itu ring starter kakinya, ini yang sangat penting. Lalu yang kedua ring penahan. Dan yang ketiga baut penahan bola angin, tekanan putaran mesin ya teman-teman, ini yang paling penting banget juga. Jangan lupa kita menggunakan kunci L. Kalau tadi kan di bagian atasnya yang diganjal, sekarang di bagian bawah. Teman-teman bisa lihat di layar kaca. Ya, seperti itu. Nah, sudah tertahan kan? Jangan lupa gunakan kunci 22 untuk menekan baut. Ya, jangan lupa sediakan kunci padat untuk mengetok agar kancingan baut lebih sempurna dan lebih kuat, lebih aman ya. Jika rasa sudah cukup, ini sudah tidak perlu diketok lagi. Saatnya untuk kita pasang bagian tutup CVT-nya. Jangan lupa baut yang ada di bagian penutup CVT-nya ini dipasang semuanya teman-teman ya. Saatnya untuk kita kancing baut-baut, semua baut yang banyak ini teman-teman. Ini agak ribet karena bagian ditutup CVT-nya ini bautnya lumayan banyak banget. Ya, dan sudah beres. Saatnya kita nyalakan. Wah, gila, baru satu kali starter hidup dan suaranya wow, galak banget. Jadi teman-teman, inilah eksperimen aku roller abadi. Jadi teman-teman bisa coba di rumah. Ini hanya bisa dipakai sifat sementara saja ya, bisa membantu teman-teman di rumah. Artinya tidak berkelanjutan panjang. Bisa juga dipakai berkelanjutan panjang, tapi teman-teman harus pintar-pintar merawat dan menggantinya begitu. Ini tidak ada bunyi sama sekali dan motor aman teman-teman ya. Nah, dan satu lagi, jangan sampai lupa teman-teman. Jangan lupa untuk membuka bagian rumah kantong udaranya yang ada di depan ini teman-teman, menggunakan kunci L ukuran kecil. Ini gunanya agar udara yang masuk ke dalam lebih banyak dan bagian dari rumah rollernya itu lebih dingin. Dia hanya memiliki 3 baut. Kita buka terlebih dahulu. Jangan sampai lupa ya, ini yang paling penting dibuka karena ini bagian pernapasan pendinginnya. Ini bautnya. Kita copot. Nah, jadi teman-teman perhatikan bagian lubang standar ya kantong anginnya itu sangat kecil. Lihat, sangat kecil. Ketika dibuka, teman-teman bisa lihat lubangnya itu ada 2 dan sangat besar. Jadi udara yang masuk sangat banyak. Jadi bagian CVT-nya itu lebih dingin, aman dan nyaman. Terima kasih.
enak nih teman-teman jalannya. Coba lari lagi gas. Mantap. Wih, tarikannya boom banget teman-teman. Wih, mantap.